Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Mabadi Awwaliyah fi Usulil Fiqhi wal Qawaidil Fiqhiyah. Kitab ini disusun oleh Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim. Sekarang kita memasuki pembahasan yang ada di dalam Usulul Fikhi. Di dalam kitab ini, Al-Ustadz Abdul Hakim menyebutkan 13 pembahasan yang ada di dalam Usulul Fikhi. Wa yata'allaquh dan berkaitan bi usulil fikhi dengan usulul fikhi mabahisu apa beberapa pembahasan. Al mabhasul awwalu fil amri, adapun pembahasan yang pertama fil amri ialah tentang amar, yaitu tentang perintah. Di sini sebagaimana barusan sudah disebutkan, Al Ustadz Abdul Hamid Hakim menyebutkan 13 pembahasan, dan pembahasan yang pertama adalah tentang amar atau tentang perintah. Mulai dari definisi perintah dan kaidah-kaidah yang ada atau yang berkaitan dengan perintah. Sekarang, apa itu al-amru atau definisi dari perintah? Wa huwa dan adapun al-amru thalabul fi'li ialah tuntutan mengerjakan atau tuntutan melakukan minal a'la dari yang lebih atas ilal adna pada yang lebih bawah. Ini adalah definisi dari perintah atau definisi dari amar, yaitu tuntutan melakukan suatu perbuatan yang mana tuntutan ini datang dari yang lebih atas kepada yang lebih bawah. Ini adalah definisi dari amr. Wa fihi dan ialah di dalam al-amru qawaidu adapun beberapa kaidah. Kaidah yang pertama adalah al-aslu fil amri lil wujubi. Adapun asal fil amri di dalam perintah lil wujubi ialah untuk wajib. Illa ma dalad dalilu kecuali menunjukkan ad-dalilu apa dalil ala khilafihi atas menyelisihi al-wujub. Jadi hakikat dari perintah itu adalah lil wujub, menunjukkan pada wajib. Kecuali nanti amar ini tidak menunjukkan pada wajib apabila ada dalil. Jadi hakikat perintah itu menunjukkan pada wajib kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib itu. Contohnya, qala ta'ala berfirman siapa Allah ta'ala maha luhur Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Wa aqimus salata dan mendirikanlah. Wa aqimus salata dan mendirikanlah kalian as-salata pada salat. Wa atuz zakata dan membayarlah kalian az-zakata pada zakat. Di sini aqimus shalah merupakan amar yang maknanya itu atau menunjuk pada makna tuntutan iqamatus shalah, tuntutan melakukan sholat, perintah melakukan sholat. Juga di sini wa atuz zakah, ini juga amar yang maknanya adalah
tuntutan atau perintah membayar zakat. Nah, ini amr di sini menunjukkan pada wajib. Iqamatus shalah itu wajib dan ita'uz zakah juga wajib. Kenapa bisa menunjuk kepada wajib? Karena al aslu fil amri lil wujub. Karena asal atau hakikat di dalam perintah itu adalah menunjuk kepada wajib. Kecuali nanti ada dalil atau ada qarinah yang memalingkan amr itu dari wajib. Ini kaidah pertama. Kaidah yang kedua, al aslu adapun asal fil amri di dalam perintah la yaktadi tikroro ialah tidak menuntut apa al amru at-tikroro pada mengulang illa ma dallat dalilu kecuali menunjukkan ad-dalilu apa dalil ala khilafihi atas menyelisihi at-tikror. Jadi hakikat perintah itu tidak menuntut untuk mengulang lebih dari sekali. Artinya tuntutan perintah itu hanya tercapai atau bisa tercapai dengan dilakukan hanya satu kali. Tidak lebih ya. Kecuali nanti ada dalil ya yang menunjukkan bahwa perintah itu harus dikerjakan secara berulang-ulang. Contohnya, kalau Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, Atimmul hajja wal umrata lillah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ini insyaallah kurang wawunya. Wa atimmul hajja dan menyempurnakanlah kalian al hajja pada haji wal umrata dan umrah lillahi karena Allah. Di sini ada kata atimmul hajjah yang merupakan amar, perintah untuk menyempurnakan haji, untuk melakukan haji dan umrah. Dan perintah ini layak tatik tikror, menunjukkan kepada wajib, dan tapi kewajibannya itu layak tatik tikror, tidak menuntut untuk dilakukan lebih dari sekali atau dilakukan secara berulang-ulang. Cukup dilakukan haji dan umrah ini sekali, maka perintah haji dan umrah ini sudah tertunaikan. Yang ketiga, al-aslu fil amri la yaktadil faurah. Adapun asal fil amri di dalam perintah la yaktadi ialah tidak menuntut apa al-amru al-faurah pada faur. Faur ini dikerjakan seketika. Al-faurah pada seketika atau spontan. Kenapa layak tadil faurah? Li'annal gharada karena sesungguhnya apa tujuan minhu dari al-amru ijadul fi'li ialah merealisasikan perbuatan min ghairi ikhtisasin dari tanpa mengkhususkan bizamanil awwali dengan waktu pertama dunaz zamanit tsani bukan waktu yang kedua. Kenapa? Al-amru la yaqtadil faur karena tujuan dari perintah itu adalah merealisasikan perbuatan tanpa ada pengkhususan bahwa perbuatan ini harus dilakukan di jam pertama dan tidak dilakukan di jam kedua. Misalnya seperti itu ya. Asalkan perbuatan ini sudah dilakukan, maka perintah itu sudah tertunaikan. Hari ini maka di sini ada kaidah al-aslu fil amri la yaqtadil faur. Selanjutnya, kaidah yang keempat. Al-amru adapun perintah bisyai'i dengan sesuatu, amrun ialah perintah, biwasailihi dengan perantara-perantara asyai'. Contohnya, al-amru adapun perintah bisolati dengan salat, amrun adalah perintah bitoharoti dengan toharoh. Nah, bersesuci ya toharoh ini. Artinya suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, suci dari najis. Perintah melakukan sholat
juga menjadi perintah terhadap sarana-sarana sholat ini bisa dilakukan. Apa itu? Di antaranya adalah toharoh. Karena sholat tanpa toharoh itu tidak sah. Maka agar sholat ini sah, maka seseorang ketika hendak sholat, dia harus melakukan toharoh terlebih dahulu. Ini yang disebut dengan al-amru bisyai'i amrun biwasa ilihi. Perintah dengan sesuatu, maka juga menjadi perintah terhadap sarana-sarana, perantara-perantara terlaksananya asyai al-ma'muru bihi. Sesuatu yang diperintahkan itu. Yang kelima, al-amru bisyai'i, adapun perintah bisyai'i dengan sesuatu, nahyun adalah larangan, amdiddihi dari lawannya asyai. Perintah terhadap sesuatu, ya, maka larangan terhadap kebalikannya atau lawannya. Misalnya, seseorang diperintah untuk beriman kepada Allah. Maka perintah beriman kepada Allah ini secara otomatis juga larangan dari lawannya iman kepada Allah. Apa itu? Kufur. Nah, secara otomatis demikian. Contohnya, qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, maha luhur Allah, wa qulu, dan berkatalah kalian linnasi, pada manusia, husnan, pada yang baik. Ini adalah perintah agar berkata yang baik kepada manusia. Maka perintah ini juga nahyun amdiddihi, larangan pada kebalikannya. Apa itu? Yaitu berkata jelek kepada manusia. Ini secara otomatis ya ini. Al-amru bisyai nahyun amdiddihi. Yang terakhir, yang keenam, idza fu'ilal ma'muru bihi, ketika dilakukan al-ma'muru bihi, apa sesuatu yang diperintah. Jadi di dalam amar, di dalam perintah itu ada yang disebut dengan amir. Di sini, di dalam syariat, amir itu adalah asyari, yaitu Allah dan Rasulullah. Kemudian ada al-ma'mur, orang yang diperintah. Maka di dalam syariat, al-ma'mur ini adalah al-mukallaf, orang yang sudah mukallaf. Dan yang ketiga ada al-ma'muru bihi. Al-ma'muru bihi ini adalah sesuatu yang diperintah seperti sholat, seperti zakat, seperti haji. Nah, ini ada tiga hal yang perlu dipahami, yaitu ada al-amir, orang yang memerintah, ada al-ma'mur, orang yang diperintah, ada al-ma'muru bihi, sesuatu yang diperintah. Idza fu'ila, ketika dilakukan atau dikerjakan al-ma'muru bihi, apa sesuatu yang diperintahkan, ala wajihi, atas jalannya al-ma'muru bihi, ala wajihi, sesuai ya, ala wajihi, sesuai jalannya al-ma'muru bihi. Maksudnya sesuai ala wajihi ini, sesuai jalannya adalah sesuai ketentuan-ketentuan dari al-ma'muru bihi, yaitu syarat dan rukunnya, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Misalnya sholat, al-ma'muru bihi contohnya sholat. Nah, sholat ketika dilakukan ala wajihi, sesuai dengan ketentuannya, yaitu harus memenuhi syaratnya, harus memenuhi rukunnya, dan juga harus meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan sholat. Itu yang dimaksud dengan ala wajihi. Yakhruju, maka keluar. Ini menjadi jawab dari idza. Yakhruju, maka keluar al-ma'mur, siapa orang yang diperintah, an uhdatil amri, dari tanggungan perintah, an uhdatil amri, dari tanggungan perintah. Ini artinya ketika sesuatu yang diperintah itu sudah dikerjakan sesuai dengan ketentuannya, maka orang yang diperintah itu sudah tidak memiliki tanggungan lagi untuk melakukan al-ma'muru bihi ini. Fa'idha adima syakhsu, maka ketika kehilangan asyakhsu, ya, atau tidak menemukan, adima ini maksudnya, fa'idha adima,
maka ketika kehilangan atau tidak menemukan asyakhsu siapa seseorang alma'a pada air fatayammama maka kemudian bertayamum siapa asyakhsu fasalla kemudian salat siapa asyakhsu kharaja maka keluar siapa asyakhsu an uhdatil amri dari tanggungan perintah fala qada'a maka tidak ada apa qada' alaihi atas asyakhsu idza wajada ketika menemukan siapa asyakhsu alma'ah pada air. Ketika sesuatu yang diperintahkan itu sudah dikerjakan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, maka al-ma'mur, orang yang diperintah itu berarti tidak memiliki tanggungan lagi. Artinya kewajibannya sudah lepas dari dirinya. Nah, yang dimaksud dengan tanggungan kewajiban lepas dari dirinya itu artinya dia tidak perlu qada dan sudah al-ijza, ya, sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi sehingga dia tidak terbebani lagi untuk melakukan al-ma'muru bihi, sesuatu yang diperintahkan itu. Ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan al-amru, perintah, yang mencakup dua hal di sini yang disebutkan oleh penyusun kitab ini, yaitu Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim. Pertama terkait dengan ta'riful amri, definisi dari amar. Dan yang kedua adalah tentang kaedah-kaedah yang berkaitan dengan amar. Di sini penyusun kitab ini menyebutkan 6 kaedah yang berkaitan dengan al-amru, dengan perintah. Dan 6 kaidah ini sangat penting sekali untuk diketahui, untuk dipahami bagi seseorang yang belajar ilmu usulul fikih. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.